Permisi dokter. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nafila yang bertugas di rumah sakit pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Wibowo. Baik, Bapak Wibowo. Alamatnya di mana Bapak? Gentong Paron. Baik, di Gentong Paron. Lalu untuk usianya berapa ya Bapak? 62 tahun. Baik, 62 tahun. Lalu pekerjaannya Bapak? Pegawai negeri. Baik, pegawai negeri. Untuk agamanya apa ya Bapak? Islam. Alhamdulillah Islam. Datang ke sini dengan keluhan apa Bapak? Sesak nafas. Baik, sesak nafas. Sejak kapan ya Bapak? 3 minggu. Baik, sejak 3 minggu. Lalu apakah ada keluhan mungkin seperti bengkak di kaki? Iya. Ya baik, jadi ada keluhan bengkak. Apakah pernah hipertensi Bapak? Ada Iya. hipertensi? Baik, ada. Apakah sebelumnya pernah mengkonsumsi obat? Tidak. Baik, belum pernah ya Bapak ya. Jadi tindakan yang akan saya lakukan yaitu pemeriksaan fisik kardiovaskuler untuk memeriksa keadaan jantung Bapak, apakah ada kelainan atau normal. Nanti untuk pemeriksaannya akan Bapak diharapkan untuk membuka baju. Untuk pemeriksaannya insya Allah aman, tapi mungkin sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, silakan Bapak untuk menempatkan diri di bed pemeriksaan lalu dibuka bajunya. Sementara itu saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Saya akan cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Dengan tangan, salah. Jadi, baik, saya akan menempatkan posisi di sebelah kanan pasien. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Bapak, saya mulai ya pemeriksaannya. Ya. Yang pertama yaitu inspeksi. Kita lihat bentuk dada pasien. Didapatkan hasil normal, tidak ditemukan adanya kelainan baik itu Barajas maupun Bidenjas. Lalu kita lihat pulsasi ictus cordis. Tidak ditemukan adanya pulsasi ictus cordis, ini normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Kita hangatkan tangan terlebih dahulu. Kita palpasi ictus cordis. Dengan 2 jari. Didapatkan ictus cordis normal. Lalu kita menggunakan palmar. Didapatkan ictus cordis kuat angkat. Lalu selanjutnya kita palpasi bagian ventrikel kanan untuk mengetahui ada tidaknya pembesaran pada ventrikel kanan. Hasilnya normal. Lalu selanjutnya kita periksa ada tidaknya tril. Yang pertama di bagian apex di SIC 5 linea microvascular sinistra. Didapatkan tidak adanya tril. Lalu pada tricuspid di bagian SIC 4 linea parasternal sinistra tidak didapatkan adanya tril. Lalu di bagian katup pulmonal pada SIC 2 linea sternal sinistra tidak didapatkan adanya tril. Lalu pada katup alta juga tidak didapatkan adanya tril. Lanjutkan pemeriksaan perkusi. Kita cari batas jantung kiri dari linea aksila anterior. Kita cari perubahan suara dari sonor ke timpani. Ketika sudah ditemukan suara, menggunakan 2 jari ke atasnya dari lateral ke medial. Kita temukan perubahan suara dari sonor ke redu merupakan batas jantung kiri yaitu di SIC 5 linea midclavicular sinistra. Lalu selanjutnya kita cari batas atas jantung dari subclavicular. Didapatkan batas jantung pada SIC 2 linea parasternal sinistra. Lalu selanjutnya kita cari batas jantung kiri, batas jantung kanan dari subclavicular. Kita cari perubahan suara dari sonor ke peka. Didapatkan perubahan suara. Lalu kita dari lateral ke medial. Ditemukan adanya perubahan suara dari sonor ke redup yang merupakan batas jantung relatif pada SIC 45 parasternal dextra. Lalu kita perkusi lagi sampai menemukan suara batas jantung absolut normal. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi. Kita raba terlebih dahulu arteri radialis. Lalu kita pastikan membrannya sudah terbuka. Yang pertama kita auskultasi bagian apex. Tidak ditemukan adanya suara bising dan suara jantung 1 dan 2 normal.
Lalu pada bagian katup trikuspid, suara S1 S2 normal, tidak ada wheezing. Pada katup pulmonal tidak ditemukan adanya suara wheezing dan suara S1 S2 normal. Lalu pada katup aorta, suara S1 S2 normal, tidak ditemukan adanya suara wheezing. Lalu selanjutnya kita periksa suara galop pada bagian apek menggunakan bel. Tidak ditemukan adanya suara galop baik itu S3 maupun S4. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan frekuensi selama 1 menit. Didapatkan hasil frekuensi denyut 68 kali per menit normal. Lalu selanjutnya kita periksa perbedaan diastol dan sistol normal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak untuk pemeriksaannya sudah selesai, bisa dipakai lagi bajunya dan kembali duduk. Sementara itu saya akan cuci tangan. Saya akan cuci tangan dengan nama WHO. Dengan tangan salah-salah. Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak untuk pemeriksaannya sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasilnya normal, tidak ada kelainan pada jantungnya Bapak. Lalu untuk penegakan diagnosis, penegakan penyakitnya, kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan penunjang. Mungkin Bapak ada pertanyaan? Tidak. Baik, tidak ada pertanyaan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga cepat sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.